Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Santa Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Putri Allah Bapa, salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Bunda Allah Putra, salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam mempelai Allah Roh Kudus, salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Santa Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa sedih yang pertama, Yesus berdoa kepada Bapaknya di surga dalam sakratul maut. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita,
dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa sedih yang kedua, Yesus didera. Bapa kami yang ada dalam surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu.
terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa mulia yang ketiga, Roh Kudus turun atas para rasul. Bapa kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,
sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. terpujilah nama Yesus, Maria dan Yosef Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa mulia yang keempat, Maria diangkat ke surga. Bapa kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa mulia yang kelima, Maria dimahkotai di surga.
Bapa kami ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan antarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Belum pi, nanti tanggal 27 minggu ke depan. Nah, thank you, makasih. Iya, belum ada kolektang. Iya. Lagi pas tuh, ada itu intensi doa, tidak dibawa ke depan. Oh, iya.
Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Kita siapkan nyanyian pembuka dari Puji Syukur 596. Kami hendak menghadap tahta kerahiman, tempat orang berdosa beroleh kasihan. Walau kami durhaka melawan cintamu, namun kami percaya belas kasihanmu. Waktu yang kau berikan tak kami gunakan. Sabda dan teladanmu tak kami hiraukan. Telah kami lalaikan tugas kewajiban, mengabaikan bantuan yang kau sediakan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudari-saudara terkasih, hari ini bersama seluruh gereja kita merayakan hari Minggu Prapaskah yang kedua. Pengalaman Petrus, Yakobus, dan Yohanes di Gunung Tabor yang mengalami kemuliaan Allah. Yesus yang bertransfigurasi menampakkan kemuliaannya di hadapan mereka, kemudian dibawa turun dari gunung untuk mengalami kemuliaan salib. Kita diajak untuk mengalami kemuliaan Allah yang sejati justru dalam penderitaan yang akan kita renungkan selama masa retret agung ini. Saudari dan saudara, Allah tidak pernah mengingkari janjinya, Allah tidak pernah perhitungan dengan kita. Maka dari itu kita juga dimampukan untuk tidak berhitung dengan kebaikan, cinta, dan kasih Allah bagi kita. Mari di awal perayaan ini kita menyadari dosa-dosa kita, kerapuhan, kelemahan, dan kekurangan kita di hadapan Allah, di hadapan sesama dan semesta. Bersama-sama, saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kyrie eleison. Kyrie
Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Mulia, Engkau telah memaklumkan kepada kami bahwa Yesus Kristus adalah Putra-Mu terkasih. Ajarilah kami untuk selalu mendengarkan dan melaksanakan sabda-Nya, dan berilah kami pengertian akan misteri sengsara wafat dan kebangkitan-Nya, demi keselamatan kami. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa, bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kitab Kejadian. Sekali peristiwa, Tuhan membawa Abram keluar dari rumah, serta berfirman kepadanya, "Coba lihat ke langit, dan hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat." Maka firman-Nya kepada Abram, "Demikian banyaknya keturunanmu kelak." Abram percaya kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Tuhan berfirman lagi kepada Abram, "Akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini menjadi milikmu." Tetapi Abram bertanya, "Ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya?" Firman Tuhan kepadanya, "Ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur, dan seekor anak burung merpati." Abram mengambil semuanya itu dan membelahnya menjadi 2. Lalu belahan-belahan itu diletakkannya, yang satu di samping yang lain. Tetapi burung-burung itu tidak dibelahnya. Ketika burung-burung buas hinggap di atas daging binatang-binatang itu, Abram mengusirnya. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abram dengan nyenyak. Lalu gelap gulita yang mengerikan turun meliputinya. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, kelihatanlah perapian yang berasap beserta suluh yang berapi lewat di antara belahan-belahan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, "Kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai Efrat yang besar itu." Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan adalah terang dan keselamatan. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Tuhan adalah terang dan
keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gentar? Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Dengarlah ya Tuhan seruan yang ku sampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Wajah-Mu ku cari ya Tuhan, seturut firman-Mu carilah wajah-Ku. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Maka janganlah menyembunyikan wajah-Mu daripadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, ya Allah penyelamatku. Janganlah membuang aku, dan janganlah meninggalkan aku. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Sungguh aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, kita adalah warga kerajaan surga. Dari sana juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus, Sang Penyelamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia, sesuai dengan kuasa-Nya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Karena itu, saudara-saudaraku yang kukasihi dan kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah dengan teguh dalam Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia
dalam awan yang terang, terdengarlah suara Bapa. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika Yesus sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilauan. Lalu tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergian Yesus yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya. Juga kedua orang yang berdiri di dekat Yesus itu. Ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, alangkah baiknya kita berada di tempat ini. Biarlah sekarang kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Ketika masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Lalu terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah putraku yang aku pilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, tampaklah Yesus tinggal seorang diri. Murid-murid pun merahasiakannya, dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih, Shalom. Selamat pagi warga kerajaan surga. Kita semua warga kerajaan surga. Amin. Nah, untuk sampai ke surga, Yesus dalam Injil hari ini menegaskan beberapa hal. Seminggu yang lalu kita merenungkan kemenangan Yesus atas 3 godaan iblis. Kemenangan Yesus atas godaan tersebut kemudian berlanjut pada hari ini dengan penampakan kemuliaannya di atas Gunung Tabor. Ada beberapa hal menarik yang dapat kita jadikan permenungan berdasarkan kisah Injil hari ini. Saudari-saudara yang terkasih, yang pertama. Sekali peristiwa Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus, lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika sedang berdoa, wajah Yesus berubah, dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Tradisi kitab suci senantiasa menempatkan kehadiran Allah atau yang ilahi pada tempat yang tinggi, pada tempat yang boleh kita katakan keramat, yang punya daya magis. Dan dalam tradisi perjanjian lama, tempat itu adalah tempat-tempat yang tinggi, bisa bukit, bisa gunung. Kisah-kisah dalam perjanjian lama memberi gambaran bahwa Allah ditemui justru dalam keheningan dan ketenangan di tempat-tempat yang tinggi. 3 orang rasul, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes, kemudian dalam keheningan doa menyaksikan peristiwa yang sangat luar biasa, yaitu Yesus yang berubah rupa, Yesus yang bertransfigurasi, berubah rupa menjadi sesuatu yang amat berbeda dengan mereka yang
dengan yang mereka saksikan setiap hari. Dan dalam kebingungan, Petrus memberanikan diri untuk berbicara. Kitab suci mengatakan Petrus juga tidak tahu ini apa yang dia bilang. Maka sadar atau tidak sadar, Petrus mengatakan, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia." Saudari-saudara yang terkasih, Abraham mengalami kemuliaan Allah ketika ia keluar dari rumahnya. Ia memandang ke ketinggian, ia memandang ke langit, karena Allah menjanjikan bahwa keturunannya akan menjadi seperti bintang-bintang di langit. Petrus dan teman-temannya melihat kemuliaan Tuhan saat mereka ada di Gunung Tabor, saat mereka ada di ketinggian, melihat dan memandang ke atas. Kemuliaan Allah dapat kita temukan kalau kita berani keluar dari zona nyaman kita, kita berani naik ke atas gunung sendiri dengan Tuhan. Kita berani keluar dari rumah dosa kita seperti Abraham yang keluar dari rumahnya. Kita berani keluar dari gubuk dosa kita. Kita berani keluar dari kenyamanan diri kita sambil memandang ke atas, memandang kepada Tuhan yang telah begitu baik kepada kita. Kemuliaan Allah dapat kita temukan kalau kita berani untuk hening, tenang, dan mendengarkan suaranya. Kuncinya apa? Saudari-saudara yang terkasih, kuncinya sederhana, fokus. Fokus pada Dia yang tergantung di kayu salib yang ada di depan kita. Dan godaan untuk tidak fokus ini berbagai macam bentuknya. Setiap kali kita datang misa, kita sudah diajarkan ambil air tanda salib, melihat ke depan, lalu berlutut menyembah. Karena di depan ada Tuhan yang tersalib. Judulnya demikian, tapi praktiknya mungkin berbeda. Karena kemudian kita mengalami distraksi atau gangguan, sehingga fokus kita bukan lagi tentang Tuhan. Ya. Banyak gangguan, contoh gangguan itu Shopee. Ya. Contoh gangguan yang berikut adalah Shopee. Contoh gangguan yang berikut adalah game. Contoh gangguan yang berikut bisa jadi dan barangkali adalah orang di kiri kanan kita. Kita mau fokus untuk Tuhan, kita mau fokus untuk berdoa, tetapi banyak sekali gangguan dan godaan. Saudari-saudara, kita harus berani keluar dari tantangan dan godaan itu. Caranya sederhana, berfokus. Lalu yang kedua, sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur. Dan ketika terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya. Injil Lukas menempatkan kisah Yesus yang berubah rupa setelah kisah pengakuan Petrus dan syarat-syarat yang dibutuhkan untuk mengikutinya. Lukas memaksudkan penempatan ini agar para pembacanya memahami seperti apa dan bagaimana kemuliaan Yesus yang sebenarnya akan terjadi. Kemuliaan yang ditampakkan di Gunung Tabor adalah kemuliaan yang kemudian akan memuncak di Gunung Golgota. Kemuliaan dalam rupa pakaian yang sangat putih berkilauan justru kelak akan nampak dalam ketelanjangan di kayu salib. Transfigurasi atau perubahan Yesus, perubahan rupa Yesus yang luar biasa dialami oleh para murid justru terjadi dalam jalan salib. Yesus yang adalah guru, sahabat, penolong, dan penyelamat justru dihindari, diludahi, disiksa, dan dibunuh. Saudari-saudara yang terkasih, Lukas mengajak kita merenungkan makna sejati dari peristiwa perubahan rupa Tuhan Yesus. Mesias yang datang dengan segala kemuliaannya justru harus menderita untuk menyelamatkan umat manusia. Santo Paulus dalam surat kepada jemaat di Roma menegaskan, Allah bahkan tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya untuk kita semua. Kalau Allah mengasihi kita dengan tanpa perhitungan, bagaimana mungkin kita mengasihi Allah dengan perhitungan? Yang ketiga, saudara-saudari yang terkasih, setelah mengalami Yesus yang berubah rupa di Gunung Tabor,
keesokan harinya Yesus dan ketiga rasulnya turun dari atas gunung dan melanjutkan pewartaan kabar gembira. Mengapa Yesus membawa para rasul turun dari gunung? Bukankah mengalami Yesus yang berubah rupa dengan segala kemuliaannya adalah peristiwa yang sangat dirindukan oleh semua orang, dialami langsung oleh para rasul. Dan kalau boleh, sebagaimana Petrus berkata, Tuhan betapa bahagianya kami di tempat ini, kalau bisa kami tinggal saja di sini, kami buat kemah, satu untuk kamu, satu untuk Musa, satu untuk Elia. Peristiwa yang membuat kita begitu nyaman, pengalaman yang membuat para rasul jatuh dalam sebuah keputusan untuk hanya tinggal dalam kenyamanan. Saudari-saudara yang terkasih, peristiwa Yesus berubah rupa menjadi sangat bermakna justru ketika mereka turun dari atas gunung, kembali ke dalam dunia, masuk dalam peristiwa hidup setiap hari. Karena jika hanya mereka tinggal di atas gunung, para rasul dan kita semua akan terlena dengan kekaguman yang kita lihat tanpa harus berbuat, tanpa tahu harus berbuat apa. Para rasul bisa jadi hanya kagum, berada dalam keadaan sukacita terus-menerus, namun lupa akan kenyataan hidup mereka di dunia. Maka saudari-saudara yang terkasih, peristiwa Yesus berubah rupa menjadi semakin bermakna untuk kita dan para murid. Karena Yesus mengajak kita turun dari gunung, melanjutkan kehidupan kita, masuk dalam peristiwa dan pengalaman hidup kita setiap hari, yang adalah kenyataan salib. Kita boleh berdoa dengan kusuk, kita boleh bermeditasi dengan luar biasa, kita boleh beradorasi dengan begitu nyaman di hadapan Tuhan. Dan kita mengalami kemuliaan Tuhan yang luar biasa dalam peristiwa-peristiwa pengalaman-pengalaman rohani seperti itu. Tetapi Yesus mengingatkan kita bahwa iman itu perlu dibawa turun dari gunung, masuk dalam peristiwa real, peristiwa nyata, pengalaman hidup kita setiap hari. Mengapa? Karena bisa jadi apa yang kita alami dalam kenyamanan itu berbeda dengan realitas hidup kita setiap hari. Dan inilah misi yang harus kita jalankan. Inilah perutusan yang harus kita hidupi. Inilah salib yang harus kita pikul setiap hari. Bukan bermaksud bahwa dalam kenyamanan kita menghindari hidup dunia, tetapi apa yang kita alami di gunung bersama dengan Tuhan, kita bawa dalam kehidupan kita setiap hari. Cinta Allah yang kita terima dalam keintiman, dalam relasi pribadi, kita bawa dan kita buat dalam kehidupan kita setiap hari. Saudari-saudara yang terkasih, kalau kita mau menjumpai Yesus di atas Gunung Tabor dengan segala kemuliaannya, maka kita pun harusnya mau menjumpai Yesus yang mulia dalam derita di salib. Penderitaan Yesus adalah sebuah keniscayaan, sebuah kepastian, dan hanya dengan jalan itulah Ia menyelamatkan kita semua. Sebagai pengikutnya, kita perlu untuk terus-menerus belajar dari penderitaannya. Kita ingat dalam teks ibadat Jalan Salib perhentian ke-12 yang kita gunakan pada hari Jumat yang lalu. Ada sebuah kalimat yang menurut saya, dalam permenungan saya, begitu menarik untuk kita pahami, kita bawa pulang dan kita camkan baik-baik. Kalimatnya seperti ini. Tuhan, sentuh hatiku dengan penderitaanmu. Pertanyaannya, apakah kita tersentuh dengan derita Tuhan? Kalau kita tersentuh, maka kita pun pasti akan tersentuh dengan penderitaan dan sengsara orang-orang di sekitar kita. Tuhan memberkati kita. Saudari dan saudara, marilah kita bersama-sama menyegarkan ikrar pembaptisan dengan berdoa. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi,
dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Dalam diri Yesus Kristus, Allah sudah menunjukkan jalan kepada kemuliaan lewat perjuangan. Marilah berdoa kepada Bapa, supaya Dia menyinari hidup setiap orang dengan terang kehadiran Yesus. Marilah berseru, Tuhan, Engkaulah terang dan kegembiraan kami. Tuhan, Engkaulah terang dan kegembiraan kami. Bagi Bapa Suci, pengganti Santo Petrus, ya Bapa, semoga Roh Kudus membesarkan hati beliau dalam memikul tanggung jawab yang tidak ringan. Bagi para uskup di seluruh dunia, semoga dalam semangat kolegialitas yang sejati, mereka mengikuti jalan Yesus Kristus, sambil saling beriringan satu dengan yang lain dan bersama kami. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, Engkaulah terang dan kegembiraan kami. Bagi semua yang menyebarkan kabar baik Injil, ya Bapa, semoga semua penyebar Injil berjumpa dengan Tuhan dalam doa dan mendengarkan sabdanya sebelum mereka mewartakan Injil kepada orang lain. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, Engkaulah terang dan kegembiraan kami. Bagi semua orang dimanapun berada, ya Bapa, semoga semua orang berusaha bersama-sama untuk memulihkan martabat manusia dan memerdekakan orang dari perbudakan karena teknologi serta sistem ekonomi dan politik. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, Engkaulah terang dan kegembiraan kami. Bagi mereka yang imannya sedang mendapat cobaan, ya Bapa, semoga dalam pergulatan hidupnya mereka dapat melihat terang dari Putra Bapa yang terkasih. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, Engkaulah terang dan kegembiraan kami. Untuk kita semua di sini dan semua jemaat Kristiani, ya Bapa, semoga kemanusiaan Kristus memperbarui kami sehingga kami menjadi umat yang tertebus, penuh dengan kegembiraan dan harapan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Untuk saudari dan saudara kita yang menyatakan syukur atas berkat Tuhan, mereka yang berulang tahun, Margarita Kesia Lero, Agatha Priscilla Lero, Weldigius Aman, Bapak Richard, dan juga atas terkabulnya novena dari sebuah keluarga. Ya Bapa, semoga Engkau selalu melindungi dan menyertai, serta memelihara saudari-saudara kami yang bersyukur atas penyertaan, kelimpahan rahmat dan cinta-Mu kepada mereka. Semoga dari hari ke hari mereka senantiasa hidup dalam terang dan kasih-Mu. Mereka boleh mengalami kemuliaan Putra-Mu, untuk selanjutnya kemuliaan tersebut mereka bawa untuk juga memuliakan sesama di dalam cinta dan kasih kepada-Mu. Dan semoga kehidupan mereka Engkau berkati dan Engkau rahmati dengan segala yang mereka butuhkan, kesehatan jiwa dan raga, semangat, sukacita dan kegembiraan dalam hari-hari hidup mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, Engkaulah terang dan kegembiraan kami. Untuk mereka yang sedang sakit dan membutuhkan doa-doa kita, bagi seorang ibu yang akan menjalani operasi,
juga bagi saudari Agustina Deno yang masih dalam perawatan dan pemulihan. Ya Bapa, anugerahkanlah kekuatan dan semangat, serta pengharapan yang utuh kepada saudari-saudara kami yang sedang sakit, bagi seorang ibu yang akan menjalani operasi, bagi saudari Agustina Deno. Semoga harapan serta kekuatan mereka peroleh hanya di dalam Engkau saja. Mereka menyatukan penderitaan mereka dengan penderitaan Kristus sendiri, hingga tiba saatnya kesembuhan dapat mereka peroleh. Mereka melanjutkan perjuangan hidup mereka, memuji memuliakan nama-Mu melalui perkataan, perbuatan, dan tindakan hidup mereka setiap hari. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, Engkaulah terang dan kegembiraan kami. Kita persembahkan intensi pribadi, doa, dan permohonan dalam hati kita masing-masing. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, Engkaulah terang dan kegembiraan kami. Allah Bapa kami, buatlah sinar terang Putra-Mu yang mulia menerangi arti hidup kami, dan tunjukkanlah kepada kami jalan menuju Engkau, Allah kami sepanjang segala masa. Amin. Nyanyian persiapan persembahan, puji syukur nomor 599. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus, di muka Tuhan Yesus, tersungkur karena dosaku, ku buka kerinduanku di muka Tuhan Yesus, di muka Tuhan Yesus, ku insaf akan salahku, bertobat kini hatiku di muka Tuhan Yesus, di muka Tuhan Yesus, ku dapat kasih sayangnya, hatiku pasrah berserah di muka Tuhan Yesus. Berdoalah saudari dan saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, terimalah persembahan yang kami unjukkan sebagai ungkapan iman akan Yesus Kristus Putra-Mu yang terkasih. Semoga berkat persembahan ini, hati kami Engkau buat semakin peka akan sabda Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan.
Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Karena Engkau telah menetapkan bagi anak-anak-Mu masa khusus yang menyelamatkan untuk memulihkan kemurnian hati, supaya dengan hati yang bebas dari dorongan yang tidak teratur, mereka yang cenderung ke hal-hal yang bersifat sementara lebih menyatu pada hal-hal yang bersifat kekal. Sebab itu bersama semua malaikat dan para kudus, kami memuji Engkau dengan tak henti-hentinya berseru. Sanctus, 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 Dominus Deus, Sabaoth, plenis sunt caeli et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau, sebab dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu, dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagimu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya, kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati dan memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita.
dan minum dari piala ini. Kami bertahan hingga Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara putramu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gerejamu dan indahkanlah korban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah putramu, dipenuhi dengan Roh Kudusnya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya menjadi persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihanmu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasulmu yang kudus dan para martirmu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapanmu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gerejamu yang sedang bersiarah di bumi ini dalam iman dan cinta kasih, bersama hambamu Paus kami Fransiskus, Uskup kami Fransiskus, bersama semua uskup dan semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayanganmu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umatmu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagimu semua anakmu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaanmu, saudari-saudara kami yang telah meninggal, dan semua orang yang berkenan padamu, yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui Dia, Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari setiap gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya.
Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Marilah kita saling memberikan salam damai. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Nyanyian komuni dari Puji Syukur nomor 601. Kasihanilah umat-Mu Tuhan, karena Maha Rahim Engkau, dan hapuskan dosa salah kami, karena darah Putra-Mu. Kami bagai anak-anak hilang yang telah pergi dari-Mu. Padamu sekarang kami pulang dalam tobat yang penuh. Hati kami buatlah bersih, dan sanubari pun berseri, agar bersorak-sorai lidah kami mewartakan kasih-Mu. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang maha baik, kami bersyukur karena telah Engkau perkenankan untuk menyambut Putra-Mu. Berilah kami kekuatan untuk menjalani pertobatan kami, hingga pada saatnya nanti kami Engkau perkenankan untuk mengalami kemuliaan Putra-Mu yang abadi, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Pengumuman gereja hari Sabtu dan Minggu tanggal 15 dan 16 Maret 2025. Pertama, pengumuman kolekta. Kolekta gereja tanggal 8 dan 9 Maret 2025 berjumlah 18 juta rupiah. Kolekta pemeliharaan gereja berjumlah 11.450.000 rupiah. Kolekta gereja pada misa Jumat pertama berjumlah 3.705.000 rupiah. Kolekta pemeliharaan gereja berjumlah 2.730.000 rupiah. Kolekta misa arwah berjumlah 1.277.000 rupiah. Aksi puasa pembangunan berjumlah 12.285.000 rupiah dengan amplop sebanyak 257 lembar. Sumbangan dari keluarga Oma Teresia sebesar 1 juta rupiah. Untuk sumbangannya diucapkan terima kasih. Yang kedua, kursus persiapan perkawinan dilaksanakan pada setiap hari Sabtu pukul 8 malam di Aula Paroki Lantai 1. Yang ketiga, akan saling menerimakan sakramen perkawinan Dendi G. Patanduk Tandisau dengan Sis Diati Liventi Tandilintin merupakan pengumuman yang pertama. Bagi yang mengetahui adanya halangan akan rencana perkawinan tersebut, mohon disampaikan kepada pastor paroki di Paroki Andalas. Yang keempat, pertemuan lansia akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2025 jam 9 pagi di Aula Paroki Lantai 1. Setelah pertemuan akan dilanjutkan dengan terapi longivitologi bagi yang membutuhkan. Yang kelima, baptisan kategori bayi sampai dengan kelas 2 SD akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2025 dan bagi yang ingin mendaftarkan anaknya untuk dibaptis, disilahkan mengambil formulir di kantor sekretariat paroki paling lambat tanggal 21 Maret 2025
dengan membawa fotokopi akte lahir dan fotokopi surat nikah gereja orang tua, dan juga dengan syarat telah terdaftar di rukun dan dibuktikan dengan adanya KK Katolik versi biduk. Demikian pengumuman paroki minggu ini. Atas perhatian kita semua diucapkan terima kasih. Saudari dan saudara, terima kasih untuk kehadiran kita dalam perayaan Ekaristi ini. Juga untuk semua yang telah mengambil bagian, terima kasih atas partisipasi aktifnya. Dan marilah kita menutup perayaan ini dengan memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Allah berbelas kasihlah kepada umat-Mu, supaya setelah dibebaskan dari segala yang jahat, mereka mengabdikan diri kepadamu dengan segenap hati, serta senantiasa berdiri teguh di bawah perlindungan-Mu, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus, turun atas saudara dan menetap senantiasa. Saudari-saudara, pergilah misa sudah selesai. Nyanyian penutup dari Puji Syukur nomor 600.